Kita masih punya modal yang paling berharga. Modal apa? Modal akhlakul karimah. Kita NU ini kalah di bidang ekonomi, kalah di bidang senjata, kalah di bidang teknologi. Jadi kita punya modal apa? Akhlakul karimah. Kita masih punya karakter, kepribadian, jati diri. Itu yang bisa kita banggakan. Selamat bermaulid Nabi. Maulid Nabi tidak butuh hadis sahih, tapi yang dibutuhkan hati yang sahih. Nggak butuh hadis sahih, yang dibutuhkan apa? Hati yang sahih. Pokoknya maulid Nabi ini hatinya baik-baik semua ini. Yang nggak semua maulid Nabi ya perlu dilihat hatinya. Kayak apa? Syukron. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdhah. Al-Mukarram Sahibil Fadilah Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ar-Ra'isul 'Am lil Jam'iyyat Nahdlatul Ulama Fadilatul Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang terhormat Sayyidil Habib Gubernur DKI Jakarta Habib Anies Baswedan, Profesor Doktor Athalallahu Baqa'ah, para tamu undangan, para habaib, ahli bait, akramahullah wa azzahum bi'izzatih wa karamih, Sekjen PBNU Dr. Insinyur Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman. Agak panjang, masih panjang lagi bisa masih. Rois Syuriah, Profesor Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak, salah satu ketua Kiai Haji Abdul Manan, Kiai Haji Robikin Mahas, dan Kombes NU, Kombes Zainuri, ini Kombes yang NU ini, Ketua Lembaga Dakwah PBNU, Kiai Haji Agus Salim, Ketua NU DKI yang masih baru 40 hari belum? Dr. Syamsul Ma'arif yang menggantikan almarhum al-maghfurlah Dr. Saifullah, Sekda DKI dan Ketua Wilayah NU DKI. Dengan Sekretaris DNU Dr. Bukhari Muslim, para hadirin, para peserta peringatan Maulid Nabi yang melalui virtual dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian. Maulid Nabi itu hukumnya sunnah takririyah. Ya biarin orang lain bilang bid'ah, ya biarin lah. Saya sih bilangnya sunnah, ada berkatnya soalnya. Ada parselnya. Sunnah apa? Sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, sabda-sabdanya Rasulullah. Namanya sunnah qauliyah. Larangan, perintah, larangan, ajakan, himbauan. Qala Rasulullah itu namanya sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah, perilakunya, sikapnya. Bagaimana beliau memperlakukan keluarga, memperlakukan tetangga, murid-muridnya, memperlakukan tamunya. Itu namanya sunnah fi'liyah yang harus kita ikuti. Yang ketiga, bukan sabda Rasulullah, bukan perilaku Rasulullah. Orang lain yang mengatakan, orang lain melakukan, tapi mendapatkan pembenaran, legitimasi dari Rasulullah. Maka namanya sunnah juga, sunnah. Walaupun yang mengamalkan bukan Rasulullah, yang mengatakan bukan Rasulullah, tapi Rasulullah membenarkan
maka menjadi sunnah, namanya sunnah apa? Takririyah. Sahabat Bilal sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nabi malah tanya, Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Sholat apa? Ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Maka sejak itu disunahkan kalau habis wudhu tidak ada sholat fardu, nggak ada sholat sunnah duha atau sholat tahajud, bukan. Maka sunnah 2 rakaat ba'diyatil wudhu. Itu yang memulai Bilal bin Rabah mendapat pembenaran dari Rasulullah SAW. Maka menjadi sunnah. Yang kedua yang penting. Ada orang memuji-muji beliau. Setinggi-tingginya mujinya. Rasulullah tidak pernah memuji dirinya. Rasul tidak pernah merentah wartawan atau LSM atau medsos agar memuji dirinya. Gak pernah itu. Tapi ketika ada orang memuji-muji, menyanjung-nyanjung, dibenarkan, tidak dilarang. Maka muji-muji Rasul menjadi sunnah takririyah. Bukan bid'ah. Yang ngomong bid'ah itu jelas sekali keluaran pesantren 2 minggu. Pesantren kilat. Cuma kalau baca sejarah, ada 4 jilid Madaih Nabawiyah dikumpulkan oleh Syekh Ismail An-Nabhani. Karangan-karangan, gubahan-gubahan para ulama sejak sahabat, tabi'in, ulama, apa itu berupa syair, berupa prosa, yang isinya, kontennya muji-muji Nabi Muhammad. Ada 4 jilid tuh. Saya baca semua itu. Di antara yang muji Nabi Muhammad, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Wah sulit namanya, sulit. Biasa namanya Toto dengan Soekardi. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Muji-muji Nabi Muhammad. Setelah selesai muji, Nabi tersenyum. Ridho, senang dipuji. Enggak melarang, enggak, senang. Nah, kemudian Rasulullah memberi hadiah. Apa? Selimut yang lagi dipakai. Selimutnya lagi dipakai, lurik-lurik, bergaris-garis. Harganya 75.000 barangkali ya. Di pasar Senen, Made in Cina itu. Yang garis-garis tuh. Karena kita untuk spray. Itu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji. Lah selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Selimut polos itu min istabrok. Kalau selimut garis-garis bahasa Arabnya apa? Burdah. Ka'ab bin Zuhair muji Nabi Muhammad. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu. Mutayyamun ithroha lam yufda makbulu. Wa ma su'adu godatal bini idrohalu. Illa aghannu ghadidu tarfi makhul. Tas'al wushadu janabaiha wa qiluhumu. Innaka yabna abi salma la maqtulu. Wa qala kullu khalili kuntu amuluhu. La ulhiyannaka inni anka mashghulu. Faqultu khallu sabili la abalakumu. Wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu. Kullu ibni untha wa in talat salamatuhu. Yawman ala alatin hadba'a mahmulu. Inna rasula la sayfun yustadau bihi. Muhannadun min suyufillahi maslulu. Fi usbatin min Quraishin qala qailuhum. Bibatni makkata lamma aslamu zulu. Zalu fama zala angkashun wala kushufu. Inda liqai wala milun ma'azilu. Masih banyak, masih panjang masih. Saya hafal semua itu. Sungguh engkau Rasulullah bagaikan pedang made in India, terkenal. Pedang made in India itu sangat tajam. Dan Rasulullah datang dari suku Quraisy, dari Mekah, membawa cahaya, membawa sinar yang terang benderang. Dan diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, tapi berhati mulia. Ikhlas dalam segala tindakannya.
La yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaisu majazi'a idza nilu la yaqtanu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Sifatnya sahabat Nabi itu kalau perang kemudian tombaknya, panahnya mengenai musuh, dia tidak bangga, tidak bangga. Lillahi ta'ala, tidak bawa saya yang enggak ada itu. Gak kayak zaman sekarang, punya jasa dikit, sayalah yang berperan. La yafrahun idza nalat rimahum qauman wa laisu majazi'a idza nilu. Dan kalau dia sendiri kena pedang, kena panah, kena tombak, tidak menyesal, tidak menggerutu, tidak kecewa, tidak. Biasa berjuangnya ada sakitnya, berjuang ada lukanya, hal yang biasa. Seperti sampean ya? Sama ya? Sama ya? Kalau bisa mengenai musuh, la yafrahun, tidak sombong. Kalau dia sendiri kenai, layak walaisa majazi'u, tidak menyesal, tidak gerutu, tidak kecewa. Itu sifatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mendengarkan syair itu, Nabi tersenyum menghadiahkan selimut tadi. Selimutnya bergaris-garis, bahasanya burdah. Kalau tidak percaya, yang nggak percaya, ayo pergi ke Turki, Istanbul, ada museum Topkapi, masih ada tuh. Burdahnya Nabi Muhammad disimpan di Turki. Untung dibawa ke Turki. Kalau nggak dibawa ke Turki, dibuang barangkali kalau di Saudi. Dibawa ke Turki. Mas, saya sekarang kesana udah 4 kali. Yang ingin tahu, ayo ke sana dengan saya. Tiket beli sendiri. Masih ada tuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian-pujiannya. Nah, sekarang kalau ada orang tanya, kalau sampai yang ditanya, Rasul itu siapa? Rasul itu siapa? Ya, makhluk yang paling mulia, manusia paling mulia. Itu jamnya orang awam itu. Itu jamnya orang awam, orang pinggiran jalan itu. Kalau kita kader NU, kalau kita orang santri, tidak cukup jawab demikian. Enggak cukup jawab Rasulullah itu makhluk paling mulia, enggak cukup itu, enggak cukup. Kalau kita orang santri, apalagi orang NU, harus bisa jawab bahwa Nabi Muhammad adalah tajalli min tajalliyatillah. Tajalli ghaibi min tajalliyatillah, menjadi Nur Muhammad, wa Nur Muhammad tajalliyat syuhudiyah, manifestasi menjadi alam semesta ini. Wah, orang pahami gitu, enggak pahami. Nur Muhammad itu tajalli ghaibi dari a'yanus sabitah, entitas laten. Entitas laten tajalli dari asmaul husna. Asmaul husna tajalli dari zatullah al-mujarradah anisabil idhafat. Nur Muhammad berproses kemudian menjadi alam semesta ini. Maka Nur Muhammad adalah aslul alam. Alam kita ini namanya tajalliyat, manifestasinya Allah. Tanazzulat, degradasinya Allah. Ta'ayyunat, identifikasinya Allah. Dan tazalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat melalui Nur Muhammad. Paham betul? Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fid dhalami. Coba. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha, para nabi, para rasul, mukjizatnya, apalagi para wali, karomahnya apalagi dari Nur Muhammad. Para nabi punya mukjizat. Nabi Musa tongkat jadi ular. Nabi Musa tongkatnya bisa menjadikan laut jadi daratan. Bisa dilewatin. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, lumpuh, buta, bisu. Itu semua bersumber dari Nur Muhammad. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi. Karena semua para nabi itu ngambil dari Nur Muhammad. Oleh karena itu para nabi itu dibanding dengan Nabi Muhammad bukan apa-apa.
faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu warfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Para nabi semua itu mengambil satu ghorfan, satu ciduk ya? Satu ciduk dari lautan Nur Muhammad. Para nabi, apalagi sampean, wah bos. Satu tetes ada apa enggak tahu saya. Kita ini ambil dari Nur Muhammad satu tetes ada apa enggak. Para nabi itu semua ngambil dari Nur Muhammad satu ciduk. Jadi yang masih sama Nabi Muhammad yang belum diambil masih banyak banget. Bagaikan laut diambil satu ciduk. Perumpamaannya seperti itu. Dan para rasul, para nabi itu berdiri dalam satu titik batas, ada batas di situ. Lah ilmunya Nabi Muhammad, hikmahnya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad masih jauh di sana. Wa waqifuna ladaim 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikam. Lebih dari itu, apa lebih dari itu? Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Adanya dunia diciptakan, adanya akhirat, surga neraka diciptakan, adanya Lauh Mahfuz, adanya kolam. Dari apa diciptakannya? Dari apa? Nur Muhammad. Dunia diciptakan dari Muhammad. Akhirat tuh, akhirat, surga neraka, hisab, mizan, siratul mustaqim, itu diciptakan dari Nur Muhammad. Luar biasa nggak itu? Ini kalau orang santri harus bisa jawab gini, bukan sekedar Muhammad makhluk paling mulia. Itu si orang pinggiran jalan nggak bisa jawab itu. Oleh karena itu, mari kita bangga menjadi umatnya. Kita bangga menjadi, karena kita umatnya Nabi paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Bushrolana ma'asyarul islami innalana minal inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita mengikut jadi umatnya akramur rusul, maka kita menjadi akramul umam. Potongannya kayak ini, potongannya seperti ini, akramul umam ini. Ini potongannya nih, ini akramul umam ini. Akromnya apa? Paling mulia umat ini, potongannya kayak gini nih, Masya Allah. Nah, wah kalau saya cerita begini banyak sekali kelebihan Nabi Muhammad, sangat banyak sekali. Oleh karena itu mari kita apalagi dalam menghadapi pandemi ini, mari kita banyak tawassul bijah Nabi Muhammad SAW ya. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak aku miliki selain engkau yang dapat menolong kami, yang dapat menjadikan sandaran kami. Aku tidak memiliki siapa-siapa, hanya engkau. Maliman aludhu bihi siwak. Mali tidak ada, bagi saya enggak punya. Orang yang saya minta perlindungan dah, yang melindungi saya, siwaka, selainmu ya Rasulullah. Mari banyak-banyak membaca sholawat, insya Allah pandemi cepat hilang, atau kalau ada pandemi pun kita nggak kena. Kan gitu kan? Pandemi silahkan sana di mana sana di luar negeri lah. Kita nggak kena kan gitu kan? Pandemi silahkan terus, tapi di kita hilang. Insya Allah bijahi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika setelah Nabi Muhammad dibebaskan dari Bayakot di Syi'ib Amir 3 tahun. Tahun pertama pamannya wafat, tahun kedua Sayyidah Khadijah wafat. Kemudian disitulah kelaparan, Amil Huzn, tahun susah, tahun kritis. Setelah dibebaskan dari itu, Nabi coba-coba dakwah ke kota lain. Di Mekah rupanya sudah nggak bisa ini, sudah mentok, nggak ada harapan. Coba-coba dakwah ke kota Taif dengan ngajak satu teman namanya Zaid bin Harithah. Kalau sekarang pemimpin mau berangkat berapa? Fatwanya berapa? Kalau sekarang pemimpin mau berangkat fatwanya berapa itu? Sekjen aja kalau mau terjun ke cabang-cabang ada fatwanya, banser. Nah Muhammad cuma satu, pergi ke Taif temannya Zaid bin Harithah. Di Taif 1 bulan.
dakwah siang malam, pendekatan yang sangat santun, sangat ramah, mengajak agar beriman kepada Allah, agar beriman kepada masuk Islam, mengikuti Islam, berakhlak mulia. 1 bulan tidak satu pun ada orang masuk Islam. Seluruh Taif itu 1 bulan Nabi dakwah tidak dapat 1 pun pengikut. Akhirnya malah Rasulullah dipisu-pisu. Apa? Dikata-katain Muhammad gendeng, Muhammad gila, Muhammad ambisius, Muhammad enggak waras. Diusir dari Taif, bukan hanya diusir, dilempari batu. Ya Allah, ini kalau baca Barzanji, wa amma Taif fad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa gharaw bihi as-sufaha wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid-dima'i na'la. Thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadha wal asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad menuju ke Taif 1 bulan, malah fasabbuhu, dicaci maki, dikata-katain, dipisu-pisu. Waghrabi sufaha, anak-anak muda diperintah oleh tokoh-tokohnya agar melempari Nabi Muhammad, ngusir dan dilempari batu, berdarah-darah. Nah, disitulah waktu itu yang mimpin Taif namanya Abdu Yalel. Kalau pemimpin Mekah namanya Amr bin Hisham Abu Jahal. Kalau pemimpin Taif namanya Abdu Yalel. Nabi Muhammad pulang keluar dari Taif dengan sedih dan susah, berdarah-darah, istirahat di kebun anggur sambil bersandar temboknya itu. Nabi Muhammad diusir, malaikat nawarkan diri, relawan jadi relawan lah, malaikat jadi relawan. Muhammad, ente kok sabar banget sih ya, dari tadi saya lihat, silahkan minta pada Allah perintah saya agar saya kirim puting beliung atau gempa atau longsor, apalagi atau gunung ledak yang berjalan apa namanya di Palu itu. Pokoknya asal Allah mengizinkan, ente minta pada Allah, Allah perintah kami malaikat ini mau apa Taif, 1 kejap beres, mampus semuanya. Segitu Muhammad yang tegas. Saya lihat tadi ente kok ngalah terus. Coba kayak Nabi Musa Muhammad atau Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh dakwah tiap hari, lama-lama habis kesabarannya, 950 tahun hanya dapat pengikut 80 orang. Lama-lama habis kesabarannya. Wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nuh malam-malam munajat pada Allah, ya Allah, ini orang kafir jangan kau biarkan, habisin sajalah. Kalau kau biarkan nanti punya anak kafir lagi, anak yang punya anak cucu kafir lagi, punya turunan kafir lagi, nanti bumi ini isinya orang kafir semua. Habisin saja. Nah, Allah mengabulkan doa Nuh, datang banjir topan, mati semua kecuali 80 orang yang bersama Nuh naik perahu. Gitu Muhammad, tegas itu Nuh itu. Ente kok pelempang-pelempang gitu. Ente malah kalau dilempar kena malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada orang Taif ini, mereka melempari saya kalau nggak ngerti aja itu. Kalau ngerti nggak akan melempari sih. Ya Allah, ente lemah banget sih. Coba sebelum Nabi Musa Muhammad, sabar Nabi Musa dilawan oleh kaumnya, sabar. Setelah omongannya kelewat batas, apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fakhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nabi Musa disakiti apa sih? Sabar. Tapi setelah omongan yang keterlaluan, Musa,
kami tidak akan beriman kepada kamu kecuali kamu datangkan Allah seperti apa. Tingginya seperti apa, ganteng apa enggak, gagah, berkumis apa berjenggot apa enggak. Coba datangkan. Nallah hajarah. Wah, Nabi Musa habis kesabarannya. Kurang ajar orang sudah. Berdoa pada Allah, ya Allah habisin saja orang ini. Yang ngomong itu sekelompok, enggak semua sih, enggak semua Bani Israel, enggak. Sebagian Bani Israel ngomong kayak gitu. Ya Allah habisin saja ini. Fa'akhudatkumus sa'iqatu wa antum tadurun. Sambar, petir semuanya, mati semua. Gitu Muhammad tegas. Ente malah mendoakan. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Tidak malaikat, saya tidak akan berdoa seperti Nabi Musa atau Nabi Nuh. Saya tunggu, kalau mereka ini belum iman, saya tunggu anaknya. Anaknya belum iman, saya tunggu cucunya. Tuh sabarnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ente tawarin malaikat, ya benar malaikat ya terus ayo. Malaikat nawarin, wah ya benar. Dari tadi saya tunggu ente. Nabi tidak mau ditawari malaikat untuk melaknati atau menurunkan azab pada kaum Taif, tidak mau. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bersabda dan harus kita pegang, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tidak sekali-kali, innama itu artinya tidak sekali-kali, lil hasr. Tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah, hanya satu, untuk menyempurnakan akhlak, untuk membangun akhlakul karimah. Akhlak karimah itu tawadhu, birrul walidain, i'adatul mardha, ikramud duyuf, ihtiramul jiran, ta'ziyatul mauta, ihwatatul lahfan, imatatul adza 'anit thariq. Itu semua silaturahim, itu semua akhlak. Semua akhlak itu, paham enggak? Bakti orang tua, hormat kiai, apalagi nengok orang sakit, nengok orang kematian, baik dengan tetangga, menolong orang susah, semua itu ada akhlakul karimah. Tapi yang banyak seperti itu diringkas apa? Nih, dengarkan. Akhlak yang banyak rinciannya itu diringkas menjadi satu kata aja, satu kata. Husnul muasyarah. Apa? Bergaul, berteman, berkelompok, berbangsa, berumat dengan baik. Itu akhlak tuh. Mari kita berbangsa dengan baik. Silahkan ente yang politisi yang berakhlak. Ente pejuang yang berakhlak. Ente konglomerat berakhlak. Ente guru yang berakhlak. Ente tentara berakhlak. Ente polisi yang berakhlak. Ente presiden, wakil presiden yang berakhlak. Menteri berakhlak. Setuju nggak? Coba kalau semua berakhlak, beres nggak itu? Semua berakhlak, semua beres nggak? Itu jadi akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Husnul muasyarah. Mampu mewujudkan kebersamaan. Ayo kita wujudkan umat bangsa ini bersama-sama dengan baik. Saya lihat kalau di Timur Tengah Pak, ya kalau sebut nggak apa-apa lah. Di Libanon misalkan, ulamanya pinter-pinter. Nggak ada ulama Indonesia yang pinter kayak ulama Libanon. Ulamanya, pemimpinnya, ketua partainya Sa'ad Hariri, Nabih Berre, Samir Ja'ja, Samuel siapa lupa, Kristen itulah. Ada lagi Nabi Berre, Walid Jumblat, Kamal Jumblat, Michel Aoun, itu yang Kristen. Pinter semua itu pinter itu, internasional. Kalau ketua partai di sini enggak nyampe. Jadi pinternya lebih dari ketua-ketua partai, pemimpin-pemimpin partai di Indonesia. Ulamanya lebih pinter daripada ulama Indonesia. Itu kalau satu-satu, ini pinter, ini hebat, ini luar biasa. Tapi kalau jadi satu, membangun husnul muasyarah, gagal. Perang saudara nggak pernah selesai. Orang Irak pinter-pinter, ulamanya hebat-hebat. Nggak ada orang Indonesia ulama kayak ulama Irak. Dosen-dosennya guru besar, ahli tafsir, ahli hadis, fikih. Satu pinter, ini pinter. Kalau satu-satu, afrod, ashkhos, individu. Tapi kalau dilihat jadi satu, sukses apa gagal? Gagal. Nah, Indonesia ini ulamanya ya lumayan imami tahlil lah lumayan. Ulamanya sekelas imami tahlil lumayan. Pemimpinnya masih kampungan, masih lokal, masih level lokal. Tapi kita berhasil, kita mampu sukses membangun kebersamaan. Husnul muasyarah.
Kita sudah selesai masalah kebangsaan. Coba kumpul di sini, Sunda, Batak, Dayak, Jawa, Madura, ini semua ada semua nih. Ambon, selesai sekat-sekat itu. Gak ada sekat sudah. Arab, non-Arab, selesai sudah. Tetangga, berteman, berormas, berpartai, berorganisasi. Ada Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, selesai. Bernegara juga sama. Tidak ada masalah perbedaan suku, tidak ada masalah perbedaan agama, tidak ada masalah perbedaan ras, perbedaan budaya. Alhamdulillah, ini harus kita jaga dengan baik. Tunjukkan Indonesia berakhlak, Indonesia berkarakter, berjati diri. Gitu ya. Lain dengan mereka yang tidak punya jati diri. Nah, jangan sampai kita yang sudah baik ini kemudian terganggu, terkontaminasi, terpengaruh oleh budaya luar negeri. Silahkan Anda sekolah di Arab, tapi pulang tetap jadi orang Indonesia. Silahkan Anda sekolah di Amerika, Eropa, tapi tetap menjadi orang Indonesia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita masih punya modal yang paling berharga. Modal apa? Modal akhlakul karimah. Kita NU ini kalah di bidang ekonomi, kalah di bidang senjata, kalah di bidang teknologi. Jadi kita punya modal apa? Akhlakul karimah. Kita masih punya karakter, kepribadian, jati diri. Itu yang bisa kita banggakan. Selamat bermaulid Nabi. Maulid Nabi tidak butuh hadis sahih, tapi yang dibutuhkan hati yang sahih. Enggak butuh hadis sahih, yang dibutuhkan apa? Hati yang sahih. Pokoknya maulid Nabi ini hatinya baik-baik semua ini. Yang enggak semua Nabi ya perlu dilihat hatinya. Kayak apa? Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wan najah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.